Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eri Kurniawati. Dan kali ini kita akan bahas tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Oke, media pembelajaran itu ada 4 jenis ya. Yang pertama ada yang disebut atau jenisnya adalah media visual, secara visual. Nah, ini dia. Media visual memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar. Yang ketiga, fungsi kognitifnya. Media visual dapat terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajaran yang berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang akan disajikan dengan teks. Media visual dapat berupa gambar, diagram, peta, grafik, dan juga alat peraga. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, ada media pembelajaran audio. Media audio ini adalah media yang penggunaannya menekankan pada aspek pendengaran. Nah, kalau tadi visual itu ya, belum dijelaskan, visual itu lebih ke penglihatan. Nah, kalau audio itu lebih ke pendengaran. Keterampilan yang ingin dicapai dengan menggunakan media audio ini adalah 1. Pemusatan dan mempertahankan perhatian. 2. Mengikuti pengarahan. 3. Melatih daya analitis. 4. Menentukan arti dari konteks. 5. Memilah dan memilih informasi yang relevan dan atau tidak relevan. 6. Merangkum. Media audio ini bisa radio atau mungkin musik. Jadi intinya dalam bentuk MP3 atau recordingan audio gitu. Yang selanjutnya ada media audio visual. Nah, jadi digabung visual plus audio. Jadi audio visual, penglihatan dan pendengaran. Nah, dapat berupa film, televisi, video, seperti VCD, DVD, VTR, seperti itu. Itu untuk media audiovisual. Dan yang keempat ada yang disebut media kinestetik. Nah, apa sih? Media kinestetik itu adalah media yang penggunaannya memerlukan sentuhan atau touching, begitu ya. Contohnya seperti dramatisasi, demonstrasi, permainan dan simulasi, karya wisata, camping, atau perkembangan sekolah, kemudian survei atau kuliah kerja lapangan gitu. Jadi lebih lebih nyata gitu daripada yang ketiga di atas. Nah, next itu tadi media pembelajaran jenis-jenisnya secara umum. Nah, yang terakhir ini ada jenis-jenis media pembelajaran menurut Rowntree tahun 1974. Jadi Rowntree ini mengelompokkan media pembelajaran ke dalam 5 poin. Yang pertama, media interaksi insani, yaitu komunikasi langsung antara 2 orang guru dengan peserta didik atau lebih. Untuk pengembangan afektif dilakukan melalui komunikasi nonverbal seperti penampilan fisik, keroman muka, raut wajah, ya, gerak-gerik, atau sikap. Nah, yang kedua ada media realita. Ini kelebihannya, realita merupakan perangsang nyata seperti orang, binatang, benda, atau peristiwa yang diamati peserta didik. Dalam realita, orang hanya menjadi objek pengamatan atau studi. Yang ketiga ada pictorial. Media ini disajikan dalam berbagai macam bentuk variasi gambar dan diagram nyata ataupun simbol, bergerak atau tidak bergerak. Dibuat di atas kertas, film, kaset, disket, dan media lainnya. Penyajiannya dimulai yang sederhana seperti sketsa dan bagan sampai kepada yang cukup sempurna seperti film bergerak, berwarna, bersuara, atau bentuk animasi yang disajikan dalam video. Media ini banyak memiliki keuntungan karena hampir semua bentuk, warna, ukuran, kecepatan benda dan makhluk serta peristiwa dapat disajikan dalam media ini. Yang keempat ada simbol tertulis. Media penyajian informasi yang paling umum, macam bentuknya seperti buku teks, buku paket, paket program belajar, modul, majalah. Penulisan simbol-simbol tertulis dilengkapi dengan media piktorial seperti gambar, grafik, picture gitu ya, bagan dan bentuk lainnya. Yang kelima ada rekam suara. Berbagai informasi dapat disajikan kepada peserta didik dalam bentuk rekam suara.
Rekam suara dapat dipadukan menjadi media pictorial. Nah, itu. Atau seperti tadi di yang jenis media pembelajaran kedua, yaitu audio, begitu ya, rekam suara itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait materi jenis dan karakteristik media pembelajaran. Semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.